Pelaku pembunuhan wanita di apartemen Jakarta Timur ramai dibicarakan publik. Pasalnya, pelaku sempat terekam CCTV saat membawa jasad korban menggunakan troli. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku terlihat sangat tenang bahkan tersenyum saat sedang membawa jasad korban. Karena rekaman CCTV, banyak orang mengenali sosok pelaku. Diduga pelaku adalah seorang pendeta muda bernama Christian Rudolph Tobing yang merupakan pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Ade Yunia Rizabani, gadis asal Toraja yang merupakan korban pembunuhan Rudolph, ditemukan di kolong tol Becakayu Kalimalang Jati Bening Bekasi pada Selasa 18 Oktober 2022 pagi. Polisi mengatakan Rudolph membunuh Ade di apartemen Pramuka Jakarta Timur pada Senin 17 Oktober 2022. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah polisi memantau gerak-gerik Rudolph. Rudolph kemudian ditangkap di kawasan Pondok Gede pada Selasa 18 Oktober 2022 siang saat hendak menjual laptop korban. Pihak kepolisian membeberkan arti di balik senyuman Christian Rudolph Tobing saat sedang membawa jasad temannya di dalam lift. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi membeberkan pengakuan tersangka dalam BAP pada Jumat 21 Oktober. Saat diperiksa, Rudolph mengaku merasa senang lantaran misi pembunuhan terhadap AYR sudah berhasil dilaksanakan. Di sisi lain, Rudolph disebut memiliki trauma masa kecil yang berpengaruh pada kondisi mentalnya. Rudolph disebut kerap dianiaya saat kecil. Ia dipukuli oleh sang ayah hingga akhirnya berimbas kesulitan mengontrol emosinya. Sebelumnya, Rudolph Tobing ternyata memiliki 3 calon korban yang menjadi target pembunuhannya. Rudolph merencanakan membunuh 3 orang tersebut dan AYR bukanlah target utamanya. Sebelum membunuh AYR alias Ica, tersangka ternyata mengincar korban lain yang merupakan rekannya berinisial H. Kasubdit Jatentras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indri Wiani mengatakan bahwa Rudolph sempat mencoba menemui H. Tersangka menghubungi adik H guna mengetahui keberadaannya. Ternyata adik korban kurang merespon sehingga Rudolph bergerak ke target berikutnya. Ada satu korban lagi berinisial S yang juga merupakan rekan tersangka. Namun pelaku baru berhasil mengeksekusi korban Ica sebelum akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Menurut Rudolph, Ica merupakan targetnya yang paling lemah dan mudah dijangkau. Ada percakapan yang cukup mengerikan yang dilakukan Rudolph sebelum menghabisi korbannya yakni Ica. Rudolph ternyata sempat mengajak korban Ica untuk memainkan skenario ikat-ikatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, awalnya Rudolph mengajak Ica berdalih melakukan siaran podcast bersama di kamar apartemen Green Pramuka. Setelah keduanya tiba di kamar apartemen, Rudolph mengatakan pada korban bahwa demi materi promosi podcast mereka, Ica harus berpura-pura menjadi korban penculikan. Karenanya, Rudolph meminta untuk mengikat kaki dan juga tangan korban. Dalam keadaan kaki dan tangan Ica yang terikat, Rudolph bertanya dengan ancaman. Apakah Ica memilih berteman dengan Rudolph atau sosok H yang merupakan musuh dari Rudolph? Rudolph lalu menagih komitmen dan keseriusan Ica dengan meminta Ica mengirimkan sejumlah uang kepadanya sebagai modal untuk membunuh sosok H. Rudolph kemudian mengirimkan sendiri uang dari rekening Ica ke rekening pribadinya melalui mobile banking sebanyak 19,5 juta rupiah. Setelah itu, Rudolph menanyakan pada Ica apakah akan melaporkannya ke kepolisian atau tidak. Pada Rudolph, Ica berjanji tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian, namun Rudolph tidak percaya dan justru mencekik korban hingga meninggal dunia. Terkait hal tersebut, Pendeta Gilbert Lumoindong angkat bicara setelah namanya ditandai dalam beberapa unggahan. Ia menegaskan pada kurun waktu 2009 sampai 2012, Rudolph adalah jemaatnya di Gereja Kelapa Gading. Namun setelah 2012, ia sudah tidak pernah bertemu dengan Rudolph. Dirinya mengaku tidak terlalu mengenal Rudolph selama menjadi jemaatnya. Sementara itu, terkait kebenaran sosok Rudolph adalah seorang pendeta, Pendeta Gilbert tidak bisa memastikannya. Kronologi pendeta muda Rudolph membunuh seorang wanita berinisial AYR ini memang menjadi sorotan publik karena dirinya tampak santai dan tersenyum saat membawa mayat korban melalui lift. Dari hasil penelusuran polisi, pembunuhan yang dilakukan Rudolph hanya berdasarkan motif dendam di lingkup pertemanan. Dengan kata lain, polisi telah menegaskan bahwa tidak ada unsur seksual yang mendasari kasus pembunuhan tersebut. Kasus ini sangat ramai diperbincangkan publik. Banyak yang berpendapat bahwa agama yang dijalankan oleh tersangka merupakan agama sesat yang mengajarkan keburukan. Ada juga yang berpendapat bahwa pendeta adalah profesi tercela. Namun, apakah kejahatan yang tersangka lakukan berdasarkan ajaran agamanya? Tentunya tidak ada agama yang mengajarkan perbuatan demikian. Sekian dari saya, terima kasih.